Bagaimana caranya supaya konten kita ya agar ramai pengunjung itu bagaimana gitu ya? Cara kita membuat konten yang benar-benar bisa membuat rame penonton, rame view akhirnya gitu kan, dan membuat channel kita bisa berkembang dan berkembang ke depannya gitu. Saksikan terus channel Tutorial. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tutorial, channel khusus buat para youtuber pemula teman-teman ya. Saya harapkan kepada teman-teman sama youtuber pemula dan semuanya yang menonton video saya ini dan yang tekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya selalu diberi kemudahan dan diperlancar selalu rezekinya, dan nantinya semoga teman-teman semua para sesama youtuber pemula, teman-teman sama youtuber pemula diberi kemudahan dan channelnya akan berkembang. Oke ya. Gini teman-teman ya, sesuai di awal video tadi ya, dalam kita membuat konten ya, membuat video gitu ya, kita memerlukan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman ya, agar video kita itu bisa berkembang, bisa dikunjungi oleh pemirsa, dan bahkan bisa membuat konten kita itu menjadi semakin ramai dan view semakin lama akan meningkat ya gitu ya. Di samping strategi-strategi yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, silahkan teman-teman cek ya di channel saya ini gitu ya. Nah, itu perlu ada berapa ini ya hal lah yang harus kita perhatikan ya dalam membuat konten gitu ya, karena membuat konten itu bisa dibilang susah-susah gampang teman-teman ya. Kalau kita tahu salahnya, maka kita akan begitu mudah dan begitu lancar gitu ya dalam kita membuat video itu gitu, membuat konten itu gitu ya. Nah, itu perlu ada strateginya teman-teman, agar konten kita itu memiliki power teman-teman ya, memiliki power yang bisa setidaknya membuat penonton kita jadi tersihir. Artinya penonton kita menjadi penasaran ya, itu perlu kita buat. Jadi di sini kita tekankan hal-hal yang membuat mereka penasaran. Nah, itu penting teman-teman ya, itu yang harus teman-teman perhatikan dalam membuat konten gitu. Hal-hal apa yang membuat penonton kita penasaran dengan video kita gitu loh ya, itu perlu diterapkan teman-teman. Selain dari strategi SEO ya, strategi thumbnail gitu ya, strategi share gitu dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi hal ini penting teman-teman ya untuk para teman-teman sama youtuber pemula yang harus diperhatikan yang ini teman-teman. Kebanyakan kan youtuber pemula itu begini ya, buat videonya tapi tidak buat videonya itu kayak menonton. Jadi akibatnya apa? Video Anda itu seperti garing gitu ya, orang tidak akan mau menonton video Anda gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di awal-awal ini kita memerlukan strategi yang pas agar video kita itu setidaknya bisa ramai pengunjung gitu kan, dan penonton akan menjadi semakin semakin penasaran dengan video kita gitu loh. Nah, gitu. Jadi pertama teman-teman ya, yang harus teman-teman perhatikan, buatlah penonton kita itu bisa penasaran gitu yang menonton dengan konten kita ya. Mungkin di awal video teman-teman bisa membuat videonya seperti mungkin hal-hal yang mungkin bisa membuat mereka penasaran. Teman bisa lihat contoh di video pertama saya tadi, di video pembuka saya tadi gitu. Jadi formatnya adalah video pembuka. Oke, ini formatnya teman-teman yang perlu teman perhatikan. Ini formatnya. Yang pertama video pembuka, yang kedua video intro. Nah, itu ditaruh di intro. Bisa juga di video intronya bisa taruh di awal gitu. Video intro itu mungkin yang mengandung dari logo dari channel teman-teman apa gitu ya. Nanti ditulis subscribe gitu ya, bisa dibuat gitu ya. Baru video pembuka juga bisa, baru masuk ke video inti. Nah, itu format yang bagus teman-teman ya untuk video baru ya. Harus diperhatikan hal ini teman-teman. Jadi videonya nggak langsung pas pemirsa membuka konten ya, membuka konten videonya langsung aja ke topik permasalahan. Nah, itu hal yang sangat salah teman-teman ya, salah sekali. Cara seperti itu salah sekali ya. Lebih baik teman-teman buat hal yang bisa memancing penasaran para pemirsa teman-teman gitu. Nah, itulah gunanya kunci konten pembuka tadi video pembuka tadi gitu loh. Nah, misalkan gini teman-teman ya, teman-teman mungkin punya konten ya mengenai
cara melakukan riset kata kunci, misalkan seperti itu. Nah, di video pembuka teman-teman bisa buat gini. Oke, kita bagaimana cara membuat riset kata kunci yang benar itu bagaimana? Saksikan terus video ini. Nah, gitu. Seperti video saya di awal tadi, teman-teman ya. Seperti video saya di awal tadi, bagaimana caranya saya membuat video pembuka. Nah, itu harap dimatangkan betul, teman-teman. Di video pembuka itu ya, teman-teman ya. Disitulah kunci awal video teman-teman akan ramai ke depannya gitu. Ya. Di situ kunci awalnya, teman-teman bisa nggak membuat penonton teman-teman itu betah berlama-lama di channel teman-teman. Nah, gunanya itu kita membuat video pembuka tadi gitu. Dengan kita membuat video pembuka tadi, setidaknya penonton itu kan akan penasaran. Nah, dia akan lanjut ke segmen berikutnya, ya. Nah, itu teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Inilah power yang sebenarnya dari video kita, dari konten kita. Inilah power yang sebenarnya gitu. Banyak kasus ya saya lihat ya dari teman-teman para sesama YouTuber pemula gitu ya. Saya melihat channel mereka tidak membuat hal ini, teman-teman. Mereka hanya membuat kata pembuka ya, kata pembuka maksudnya intro ya, dari videonya intro yang berisikan logo dari channelnya dan nanti tekan subscribe dan ini ya gitu ya. Terus langsung masuk ke videonya gitu, tidak memasang, tidak menambahkan video pembuka ini yang benar-benar menjadi power dari konten kita gitu loh ya. Nah, itu jadi dengan adanya video pembuka ini ya, yang seperti saya jelaskan sebelum tadi ya, yang tadi setidaknya penonton itu akan penasaran, teman-teman ya. Teman-teman, ini wajib dibuat, teman-teman. Inilah strategi kita agar membuat mereka beramai-ramai, agar membuat mereka lama gitu di channel kita, di video konten kita tuh mereka lama gitu. Berlama-lama mereka di video kita. Wah, penasaran nih. Nah, tonton terus sampai selesai gitu. Nah, kan gitu kan. Mereka akan penasaran, teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak menambahkan kata pembuka itu, ya saya jamin teman-teman videonya tidak memiliki power gitu. Kita memerlukan power kan. Nah, konten yang sangat bagus itu yang rame itu memang dimulai dari situ. Bagaimana si konten kreator ya yang memiliki konten itu bisa membuat penontonnya penasaran. Nah gitu, apa nih sebenarnya nih, nah gitu kan, orang jadi bertanya-tanya. Nah, itu akan ditonton pemirsa teman-teman sampai selesai videonya gitu. Itu kunci kita, teman-teman ya, buat supaya penonton kita itu bisa penasaran sama channel kita. Buatlah video pembuka dulu. Video pembuka ini penting, teman-teman ya, penting sekali. Video pembuka inilah yang akan mewakili dari video kita selanjutnya gitu ya. Pokoknya jangan dibuat, paling-paling teman-teman buat video pembuka itu sekitar 10 menit, 17 menit, 17 detik ataupun 10 detik, nggak masalah ya. Makin singkat makin bagus, tapi arahnya jelas, teman-teman ya, arahnya jelas gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman membuat video pembuka itu lama gitu sampai 2 menit. Nah, jangan, teman-teman. Usahakan durasinya 10 detik dan 15 detik. Nah, itu udah maksimal, teman-teman ya, untuk video pembuka gitu. Nah, langsung aja, baru nanti teman-teman masuk ke intro ya, intro videonya gitu. Baru nanti masuk ke video intinya gitu kan. Jadi ada 3 tahap. Bisa juga video intronya taruh di awal gitu, baru video pembuka, bisa juga. Tapi langkah baiknya video pembuka dulu, baru intro, baru yang ketiga baru video intinya gitu loh. Nah, itu teman-teman. Jadi itu kunci kita di situ, teman-teman. Membuat konten itu ya, kita membuat konten perlu strategi, nggak sembarangan gitu loh. Agar konten kita itu semakin memiliki power. Nah, semakin memiliki power konten kita, semakin bagus, teman-teman, untuk perkembangan channel kita ke depannya gitu loh ya. Nah, itu mungkin itu aja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan, teman-teman ya, untuk konten saya di hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua YouTuber pemula. Lakukan ini wajib dilakukan agar kontennya memiliki power dan channelnya bisa berkembang juga tentunya gitu ya, teman-teman ya. Saya harapkan kepada teman-teman semuanya sama YouTuber pemula yang belum dimonet segera dimonet ya, dan yang udah monet semoga penghasilannya semakin meningkat terus gitu, teman-teman ya, mendapatkan penghasilan yang layak di YouTube gitu. Dan seperti biasa, teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya
agar channel Wortorial ini bisa semakin semangat memberikan edukasi-edukasi pada teman-teman sama YouTuber pemula agar bisa berkembang menjadi seorang YouTuber gitu ya, dan YouTuber yang benar-benar profesional dan benar-benar bisa menghasilkan penghasilan nantinya teman-teman, yang memiliki penghasilan sendiri maksudnya gitu ya. Dan akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.